Jumpa lagi dengan saya, Bayu Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang jalur meridian pada akupuntur. Ingin tahu seperti apa jalur meridian pada akupuntur, khususnya pada meridian jantung? Simak video saya sebentar. Baik, pemirsa, bicara tentang meridian, apa yang disebut dengan meridian? Meridian dalam akupuntur juga dapat diartikan sebagai lalu lintas energi. Sebagaimana lalu lintas pada umumnya, maka dalam sehari-hari juga bisa terdapat sumbatan atau gangguan. Nah, fungsi akupuntur adalah bagaimana mengatasi gangguan atau hambatan pada jalur energi tadi dengan beberapa teknik tertentu yang berfokus pada keseimbangan energi panas atau yang dan energi dingin atau yin. Keseimbangan ini akan menciptakan keharmonisan. Apabila tubuh ini harmonis, maka kondisi kesehatan juga optimal sehingga pemilik tubuh akan terhindar dari rasa sakit atau gangguan kesehatan yang lain. Yang membedakan jalur meridian dengan jaringan lain yang dipelajari pada kedokteran barat adalah jalur meridian ini tidak kasat mata. Ini tentu berbeda dengan terminologi kedokteran barat yang bisa menunjukkan secara kasat mata mana itu jaringan saraf contohnya atau jaringan darah contohnya. Jaringan pada meridian atau lalu lintas energi ini kendati tidak terlihat atau tidak kasat mata, namun pada secara praktiknya sudah teruji ribuan tahun dan perkembangan dunia akupuntur masih tetap mengakui keberadaan jalur energi ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu bagian dari jalur meridian, yaitu meridian jantung. Di mana letak titik meridian? Secara umum titik meridian karena dia tidak nyata atau tidak kasat mata, dia bisa menembus organ, bisa terletak di sela-sela tulang, di sela-sela otot, atau di sela-sela jaringan yang lain. Khusus untuk titik meridian jantung, itu ada 9 pasang titik yang terdapat di beberapa area yang akan saya tunjukkan sebagai berikut. Titik meridian jantung juga disebut dengan titik HT. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ada 9 pasang untuk titik HT ini. Titik HT pertama disebut juga dengan titik HT1 atau titik Jikuan. Titik Jikuan ini berfungsi untuk menyembuhkan sakit pada daerah rusuk, juga sakit jantung dan sakit yang menusuk di daerah lengan. Nah, letaknya kurang lebih di tengah-tengah ketiak. Pada kantung akupuntur ini kurang lebih gambarnya di sini. Kalau dalam terminologis kurang lebih di mid maxillaris line, dia berada di tengah-tengah ketiak dan di sisi bagian dalam pembuluh darah maxillaris. Titik HT yang kedua disebut dengan titik Qingling. Titik Qingling itu kalau secara bahasa medis kedokteran Cina itu disebut juga dengan titik roh yang biru kehijau-hijauan. Dia menyembuhkan sakit pada daerah rusuk, mata kuning, sakit di area pundak, dan juga di area lengan. Letaknya kurang lebih 3 cun. 3 cun itu kalau dalam terminologi kedokteran Cina atau akupuntur khususnya, 1 cun itu selebar dengan ruas ibu jari, ini 1 cun. Kalau 3 cun itu kurang lebih sekian lah. Artinya kalau titik HT2 atau titik Qingling ini letaknya 3 cun dari lipatan siku, di atas lipatan siku. Jadi arahnya di sini. Nah, ini titiknya kelihatan nih, di sini. Ini 3 cun di lipatan siku. HT yang ketiga disebut dengan titik Xiaohai. Xiaohai itu artinya lautan yang tenang, lautan yang kecil. Dia menyembuhkan tangan yang kaku, sukar digerakkan, sakit jantung, kadang-kadang juga tremor,
nyeri di area ketiak dan tusuk, letaknya di lipatan siku yang bagian dalam. Nah, sebelah sini. Ini kurang lebih. Nah, ini namanya titik Shohei. Oke, kalau titik HT1 sampai 3 itu banyak di area aksilaris sampai lipatan siku. Titik HT4 itu dan sampai titik HT6 itu banyak di area palmar ya, di area telapak tangan. HT4 misalnya disebut dengan titik Lingjiao. Lingjiao itu disebut dengan jalan roh. Dia menyembuhkan suara yang tiba-tiba hilang, mata kuning, kejang-kejang, dan kaku pada area persendian di lengan terutama. Letaknya 1,5 cun di atas pergelangan tangan, jadi di atas wrist 1,5 cun, kurang lebih di sini. Sekali lagi saya ulang, cun itu satuan dalam kedokteran Cina. 1 cun kurang lebih selebar luas jempol ini. Artinya kalau 1,5 cun berarti sekian, 1 jempol kemudian setengahnya lagi kurang lebih di sini. Di sini di atasnya sisi radial dari tendon di area radius ulnar di sini. Nah, sisi titik HT kelima disebut dengan titik Tongli. Titik Tongli itu artinya tembus, menembus ke dalam. Dia menyembuhkan vertigo, menyembuhkan pusing, jatuh berdebar-debar, lidah yang kaku. Nah, letaknya di dekatnya titik HT4 atau titik Lingjiao tadi. Cuman kalau Lingjiao tadi itu 1,5 cun di atas wrist, maka kalau Tongli ini 1,5 cun di bawahnya HT4, masih di area radius atau ulnar. Dilanjut dengan HT6. HT6 itu disebut dengan Yingxi. Yingxi ini menyebutkan jantung berdebar-debar karena ketakutan, berkeringat pada malam hari. Letaknya hanya 0,5 cun dari lipatan pergelangan tangan. Itu untuk titik HT4 sampai 6. Kita sudah membahas titik HT1, 2, 3 yang banyak di area aksial, lipatan ketiak, lipatan siku, kemudian 4, 5, 6 semakin ke bawah, 1 sampai 1,5 cun di atas pergelangan tangan. Maka titik HT7, 8, 9 itu juga semakin ke bawah. Misalnya di HT7. HT7 itu disebut dengan Shenmen atau gerbang roh. Secara bahasa arti gerbang roh, letaknya di lipatan ulnar, tepat di lipatan ulnar pergelangan tangan. Dia berfungsi untuk menyembuhkan ketakutan, kecemasan, manik atau perasaan gelisah dan takut yang sangat, kemudian mata kuning, susah tidur di titik ini, titik Shenmen. Nah, berikutnya adalah titik HT8 atau Xiaofu. Xiaofu ini disebut dengan istana kecil ya. Istana kecil itu terletak di antara metakarpal, tulang metakarpal 4 dan 5. Jadi metakarpal 4 dan 5 berarti di sini. Nah, di sini metakarpal. Artinya Xiaofu istana kecil ini berfungsi untuk menyembuhkan sakit di dada, jantung berdebar-debar, kulit gatal-gatal, kemudian jari-jari yang mati kaku, mati rasa atau kaku, kemudian sulit kencing juga bisa di sini di antara metakarpal 4 dan 5. Ya. Kemudian Sacong ini HT9. HT9 ini dekat dengan HT8. Fungsinya kalau secara arti Sacong itu artinya gejolak kecil. Fungsinya untuk menyembuhkan sakit, panas, nyeri jantung, demam, sama untuk manik juga atau ketakutan, histeris. Letaknya di sisi ulnar jari kelima 0,1 cun di belakang sisi luar garis kuku. Jadi di metakarpal sisi ulnar jari kelima ini, nah ini di sisi luar garis basis kuku. Ya, ini disebut dengan titik Sacong. Saya sudah menyebutkan 9 titik ya.
9 titik untuk meridian jantung, karena ini seperti saya bilang 9 pasang, maka selain yang kiri tentu yang kanan juga mempunyai titik yang sama. Kira-kira itu paparan dari saya tentang titik meridian jantung. Ada 9 pasang, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lain. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.